disindir oleh Allah. Allah bertanya kepada para pendurhaka itu, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kamu hidup di dunia? Kok kamu terus bermaksiat? Apa mbok kira uripmu suwe? Berapa tahun kamu hidup di dunia? Kok tidak bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat di dunia? Justru kamu gunakan untuk durhaka, untuk kemaksiatan. Berapa tahun? Ini sindiran Allah pada kita saat ini yang masih hidup juga. Kalau kita sudah hidup di dunia ini 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, itu belum cukup untuk kita dekat pada Allah. Belum cukup untuk kita tunduk patuh kepada Allah. Butuh berapa tahun lagi harus Allah kasih untuk kita sehingga kita bisa tunduk patuh kepada Allah. Allah sudah beri 50 tahun, Allah sudah beri 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Kalau berpuluh-puluh tahun ini belum mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, belum mampu menjadikan kamu orang yang tunduk patuh kepada Allah, butuh berapa tahun lagi harus Allah kasih? Padahal besok kamu sudah mati. Maka disindir oleh Allah para pendurhaka itu. Berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa tahun kok kamu terus bermaksiat? Mereka menjawab, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kami hidup di dunia itu hanya sehari atau setengah hari saja, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman, fas'alil adin, tanyakan kepada orang yang bisa menghitung kowe iki ning donya pirang tahun. Atau tanyakan, ada pula yang memahami, yang menafsirkan ayat ini, tanyakan kepada malaikat yang menghitung berapa tahun waktumu di dunia. Atau tanyakan kepada ahli-ahli hitung, orang-orang yang pandai menghitung berapa lama kamu hidup, berapa tahun kamu hidup di dunia. Kemudian oleh Allah ditegaskan, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kamu itu hanya sebentar saja hidup di dunia. Waktumu itu sesaat, sangat singkat sekali di dunia. Andai kamu mengetahui, pasti kamu akan manfaatkan waktu dunia yang sangat singkat ini untuk tunduk patuh kepadaku. Kata Allah begitu. Andai manusia itu mengetahui kalau waktu dunianya itu sangat singkat sekali, tentu dia akan gunakan waktu yang sangat singkat ini untuk tunduk patuh kepada Allah. Hidup kita ini sangat singkat, Bapak Ibu. Seribu tahun dunia bandingannya satu hari di akhirat. Berarti akhirat itu masa yang sangat panjang, dunia ini sangat singkat. Kalau 500 tahun hidup di dunia, berapa lama di akhirat? Kalau satu hari 24 jam, ya, 1000 tahun dunia, satu hari di akhirat. Kalau 12 jam, berarti kan 12 jam itu di akhirat. 500 tahun dunia, 12 jam di akhirat. 250 tahun dunia,
berapa jam di akhirat? 6 jam. 125 tahun hidup di dunia, berapa jam di akhirat? 3 jam. 62,5 tahun hidup di dunia, berapa jam di akhirat? 1,5 jam. Lah itulah rata-rata usia kita. 62 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita tidak lebih dari 2 jam untuk bersabar dalam kebaikan. Karena rata-rata usia kita, usianya umat Nabi Muhammad ini 60, 70, 80. Rata-rata itu tidak lebih dari 2 jam untuk bersabar di dunia dalam kebaikan. Maka kehidupan yang sangat panjang. Kehidupan dunia ini hanya sesaat saja. Yang sesaat ini gunakan sebaik-baiknya. Karena kelak ini menentukan untuk di kehidupan yang sangat panjang nanti. Kehidupan yang hanya sesaat ini akan menentukan di mana tempat kita dalam kehidupan yang sangat-sangat panjang nanti, yaitu di akhirat. Apakah di surga? Apakah di neraka? Itu ditentukan sejak dari kehidupan yang sangat sesaat ini. Nah, para pendurhaka berbisik-bisik, oh kita sudah 10 hari, enggak. Kata Allah, kamu itu hanya sebentar saja. Kalau 10 hari itu panjang. Tapi kamu hanya sesaat, kolila, hanya sebentar saja. Tiba-tiba mati, sesudah itu datang hari kiamat, menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Na'udzubillah, karena tidak pandai memanfaatkan waktu yang sangat singkat di dunia. Di kehidupan panjang dia berada di neraka. Na'udzubillah. Kekal abadi selama-lamanya sampai ada unta masuk lubang jarum. Unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu. Kira-kira bisa tidak untanya masuk lubang jarum yang sangat kecil? Nah, dalam bahasa yang disampaikan Bapak tadi itu tangeh lamun, alias mustahil, ora mungkin. Begitu nyemplung neraka ra iso metu, tunggunen ning jero kono nganti enek unta masuk lubang jarum. Kalau nanti ada unta masuk lubang jarum, baru kamu bisa keluar dari neraka. Maka tunggu saja di dalam neraka itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun disiksa dengan kobaran api. Kalau menurut letterlock zahir sabda Nabi, 70 kali lipat panas api di dunia. Puncak panas api dunia itu 1300 derajat Celcius. Kalau memang itu letterlock persis kelipatan 70 sebagaimana sabda Nabi kita pahami letterlock, 1300 kali 70 akan ditemukan angka 91.000 derajat Celcius. Ngobong. Ngomong kepletikan mawa sate aja kicat-kicat, keselamut kenal pot saja tulung-tulung, ya. Kesuntak air yang mendidih saja sudah luar biasa membinasakan. 91.000 derajat Celcius, kalau itu letterlock kelipatan 70, tentu lebih panas daripada kelipatan 70. Maka silahkan ditunggu
Onta sampai masuk lubang jarun dalam kobaran api yang sangat menyala-nyala, mencapai puncak panas api neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Maka Bapak Ibu kalau memang mau menantang api neraka dengan kemaksiatan, kedoliman, bohong, culas, licik, curang, dan lain sebagainya, latihan dulu. Drijine dibongsek kuat pora. Kalau tidak kuat, maka jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah. Karena api neraka 70 kali lipat panasnya api di dunia. Ya, itu maksudnya seperti itu ya. Hidup yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk tunduk patuh kepada Allah. Karena dari kehidupan yang singkat ini nanti menentukan untuk diri kita ini di mana tempat kita dalam kehidupan yang sangat panjang, yaitu di kehidupan akhirat kelak. Kehidupan tanpa kesudahan, kehidupan tanpa akhir, kehidupan tanpa tepi. Bahagia selamanya, sengsara juga selamanya. Ditentukan sejak di kehidupan dunia yang sangat singkat sekali waktunya. Kan paslah dengan pesan Allah, la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia.